tahun 2020 hingga 2024 nampaknya merupakan tahun-tahun yang menjanjikan secara bisnis bagi MBDA di Indonesia. Raja rudal Eropa ini setidaknya mempunyai dua peluang bisnis di Indonesia, yaitu pada pasar angkatan laut dan angkatan udara. Pasar angkatan udara adalah wilayah bisnis baru yang dijelajahi oleh pabrikan pan-Eropa ini sebagai dampak positif dari keputusan Indonesia mengakuisisi 42 jet tempur Rafale. Sedangkan pasar angkatan laut merupakan wilayah tradisional bagi pabrikan yang salah satu pendahulunya adalah Matra, penghasil rudal asal Perancis. Melalui penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang diterbitkan pada bulan pertama tahun ini, Kementerian Pertahanan diberikan otorisasi oleh Kementerian Keuangan untuk memborong sejumlah rudal buatan MBDA. Pengguna akhir yang beruntung mendapatkan PSP adalah TNI Angkatan Laut karena usulan pengadaan senjata-senjata berpandu karya anak bangsa Eropa disetujui oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana diketahui, rudal-rudal keluaran MBDA masih menjadi andalan TNI Angkatan Laut untuk menghancurkan sasaran permukaan dan udara, walaupun rudal asal Cina mencoba merebut ceruk pasar itu. Apabila kontrak pengadaan rudal buatan MBDA telah efektif, produsen senjata berpandu yang memiliki kantor pusat di Prancis itu akan memasok rudal Exocet MM40, rudal VL Mika dan rudal Tetral atau Mistral. Pembelian rudal tersebut akan tercatat sebagai pesanan ulang, karena sebelumnya Indonesia telah mengakuisisi rudal itu dan kini tersimpan di gudang arsenal TNI Angkatan Laut. Terlebih lagi tahun ini TNI Angkatan Laut mungkin akan melakukan penembakan live beberapa rudal karya MBDA, sehingga jumlah stok di gudang arsenal akan berkurang. Seperti diketahui, TNI Angkatan Laut tidak setiap tahun menggelar penembakan live beberapa tipe rudal yang dimilikinya. Padahal latihan demikian sangat penting untuk mengasah profisiensi operator rudal. Walaupun PSP sudah diterbitkan tahun ini, namun untuk menjadikan kontrak pengadaan rudal MBDA berstatus efektif masih lama. Boleh jadi kontrak pengadaan senjata berpandu itu akan ditandatangani tahun ini, namun tidak menutup kemungkinan pula penandatanganan kontrak baru dilaksanakan tahun depan. Persoalan penandatanganan kontrak tergantung kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dan MBDA. Belum lagi persoalan tentang loan agreement yang merupakan ranah Kementerian Keuangan dengan calon lender, begitu pula dengan penyediaan dana rupiah murni pendamping. Pertanyaan yang wajib diajukan adalah, apakah Indonesia akan mendapatkan akses teknologi terkait rencana memborong rudal karya MBDA untuk TNI Angkatan Laut? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat tergantung pada apakah Indonesia akan membeli rudal itu dalam kuantitas yang banyak atau tidak. Apakah Indonesia akan meneruskan tradisi tidak luhur membeli rudal secara eceran? Sebab akses terhadap teknologi salah satunya ditentukan oleh berapa banyak rudal yang akan dibeli dalam satu kontrak. Apabila Indonesia serius ingin menguasai teknologi rudal, maka pengadaan dalam jumlah besar, bahkan kalau perlu membeli lisensi, adalah sebuah persyaratan yang tidak tertulis. Apabila hanya terus membeli dalam jumlah sedikit, nyaris tidak ada teknologi maju terkait rudal yang akan diberikan kepada Indonesia. Negeri ini tidak boleh hanya berpuas dengan paket alih teknologi berupa kemampuan pemeliharaan rudal saja, karena pemeliharaan berat rudal seperti Exocet hanya bisa dilaksanakan di Prancis dan atau dilakukan oleh teknisi MBDA saja. Nasib baik yang menghampiri MBDA pada senjata untuk TNI Angkatan Laut tidak diikuti dengan nasib serupa pada senjata bagi TNI Angkatan Udara. Tercantumnya program rudal udara ke udara untuk Rafale pada perubahan terakhir daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRP LNJM 2020-2024 belum diikuti oleh Green Book. Dalam edisi terakhir daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN 2023,
Kegiatan akuisisi rudal udara ke udara untuk pesawat tempur karya anak bangsa Prancis belum tercantum walaupun rencana pengadaan Rafale batch ketiga terdaftar di dalam dokumen tersebut. Akan tetapi masih ada waktu hingga tahun 2024 bagi MBDA agar rencana pembelian rudal udara ke udara untuk Rafale disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Jikalau kegiatan pengadaan rudal udara ke udara untuk pesawat pancar gas bersayap Delta itu seperti rudal jarak pendek MIKA-IR, rudal jarak sedang MIKA-RF, dan rudal Beyond Visual Range atau BVR Meteor disetujui oleh Taman Suropati dan Lapangan Banteng, maka MBDA melakukan ekspansi pasar di Indonesia ke ceruk TNI Angkatan Udara. Selama ini ceruk pasar itu dikuasai oleh Raytheon Technologies melalui rudal AIM-9P4 Sidewinder, AIM-9P5 Sidewinder, AIM-9X Sidewinder, dan AIM-120C7 MRAM. Pengadaan rudal-rudal karya anak bangsa Amerika Serikat selalu menggunakan skema Foreign Military Sales, kecuali pembelian varian rudal AIM-9P5 refurbished dari sebuah negara Eropa beberapa tahun lalu. Akan masuknya MBDA dalam pasar rudal udara ke udara di Indonesia disebabkan karena kebijakan Prancis yang mendesain rudal yang melengkapi pesawat tempur Rafale adalah senjata buatan Eropa atau Prancis sebagai bagian dari strategic autonomy. Rudal-rudal buatan Raytheon Technologies adalah bagian tidak terpisahkan dari pesawat pancar gas yang diakuisisi oleh Indonesia dari Amerika Serikat. Baik F-5EF Tiger II maupun F-16ABCD Fighting Falcon. Indonesia telah menjadi pelanggan produk Raytheon Technologies sejak Jakarta mendatangkan 16 F-5EF Tiger II pada tahun 1980, di mana burung besi yang ditenagai oleh General Electric J8521 engine tersebut memakai rudal AIM-9P4 Sidewinder sebagai senjata andalan. Ketergantungan Jakarta terhadap rudal karya Raytheon Technologies makin meningkat setelah Indonesia memutuskan mengakuisisi 12 F-16AB Fighting Falcon keluaran General Dynamics. Namun memerlukan waktu 30 tahun bagi Indonesia untuk dapat mempunyai kemampuan BVR pada armada F-16-nya melalui pengadaan rudal AIM-120C7 MRAM. Pesawat tempur Hawk 100-200 buatan BAE System dapat pula mengusung rudal keluaran pabrikan Amerika Serikat itu, khususnya rudal AIM-9P4 Sidewinder. Ceruk pasar Raytheon di Indonesia bertambah luas dengan keputusan Jakarta mengadopsi sistem pertahanan udara NASAMS II beberapa tahun silam, di mana sistem tersebut merupakan blasteran Norwegia dan Amerika Serikat. Rudal AIM-120C7 MRAM juga dipakai sebagai rudal untuk NASAMS II alias berfungsi sebagai rudal permukaan ke udara. Sangat disayangkan, rencana penambahan NASAMS II pada MEF periode 2020-2024 gagal diwujudkan karena Kementerian Pertahanan lebih tertarik untuk membawa pulang sistem pertahanan udara HISAR karya anak bangsa Turki. Kegagalan program itu mempengaruhi pula peruntungan Raytheon Technologies di Indonesia hingga tahun 2024. Firma yang berbasis di Arlington, Virginia ini harus bersabar hingga tahun 2025 ke atas agar dapat kembali meraup cuan di Indonesia. Bagaimanapun, beberapa senjata berpandu produk Raytheon Technologies tetap dibutuhkan oleh Indonesia selama armada F-16ABCD dan sistem NASAMS II dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.